Selamat pagi Kak Dian. Selamat pagi Kak Rintis. Bagaimana kabarnya Kak Dian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan sekali ya Kak, kita bisa bertemu kembali dengan adik-adik di rumah. Bagaimana, sudah siap ibadah anak pagi ini? Siap dong kakak. Mari kak, kita sapa adik-adik sekolah minggu GKJ Arcawinangun, adik-adik sekolah minggu di wilayah Klasis Banyumas Utara, dan semua adik-adik yang akan mengikuti ibadah online pada saat ini. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Rintis dan Kak Dian. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semuanya menjawab dengan semangat ya Kak. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah anak minggu ini dengan tema Satu Roh Beragam Karya. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian nama Tuhan. Lagu Matahari Bersinar Terang. Karena kita sudah memuji nama Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita tundukkan kepala, dan kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tempat tidur dan kami siap untuk melaksanakan ibadah anak ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oh, adik-adik, kakak Dian mau bertanya nih. Adik-adik di rumah pasti ada yang bisa melukis, ada yang bisa menari, terus ada yang bisa apa lagi nih kak? Apa ya kak? Bisa bernyanyi, bermain alat musik ya kak, jago olahraga dan lain sebagainya. Ya, itu semua adalah talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Tentunya kak, kita harus berterima kasih atas talenta yang kita punya. Ayo adik-adik, kita rayakan kebaikan Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria.
berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang sudah rindu mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan kan adik-adik? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Samyati Sukarman. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil yang akan dipandu oleh Kak Putri dan Kak Mita. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Pentakosta. Sebelum kita lebih lanjut belajar firman Tuhan, sekarang kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangan, kita tundukkan kepala ya. Sudah, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu kepada kami sehingga pada pagi hari ini Engkau perkenankan kami untuk belajar tentang firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi waktu awal kita mengatakan Pentakosta. Coba, siapa yang masih ingat apa itu Pentakosta? Kelas kecil, kelas tanggung, pasti sudah pernah diberitahu Bu Guru apa itu Pentakosta. Ya, betul. Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus yang pada waktu dulu itu terjadi kepada para rasul. Ditandai dengan apa? Dengan adanya lidah-lidah api di atas kepala para rasul, ya, yang pada waktu itu di Yerusalem. Kejadiannya kapan Pentakosta itu? 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita umat Kristen telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita ada ibadah online ya, pasti anak-anak mengikut dengan orang tua waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sekarang siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu kemarin?
Ya, betul. Tentang kenaikan Tuhan Yesus. Temanya apa? Temanya, kita ingatkan ya, bertekun menantikan Roh Kudus. Nah, yang sekarang kita akan pelajari bersama yaitu satu roh beragam karya, yang masih ada hubungannya dengan minggu kemarin tentang Roh Kudus. Wow, ternyata menarik ya kalau kita belajar tentang Roh Kudus. Nah, tadi ada disebutkan beragam karya. Berarti banyak sekali karya Roh Kudus itu untuk kita, ya. Sebenarnya apa sih Roh Kudus itu? Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang ada di dalam hati kita, ya, yang menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya kita menolong, lah itu pimpinan Roh Kudus, itu salah satu contohnya. Nah, sekarang kita akan ambil Alkitab, ya. Untuk bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambilkan dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13 dan Roma 11 ayat 36. Untuk 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13, anak-anak bisa baca nanti setelah ibadah ini selesai bersama dengan orang tua atau dengan kakak ya. Nah, sekarang kita akan baca bersama-sama untuk Roma 11 ayat 36. Sekarang kita ambil Alkitabnya dulu ya. Nah, sekarang kita akan baca bersama-sama untuk Roma 11 ayat 36. Ayo, kelas kecil dan kelas tanggung, siapkan Alkitabnya ya. Kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Sudah semua? Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kita akan mendengarkan sebuah cerita dulu. Judulnya, Kita Berbeda Tapi Satu. Ada sebuah mobil yang diperbaiki di bengkel. Dan terjadi percakapan di antara bagian-bagian mobil itu. Mesin mobil berkata, "Aku sudah tidak sabar. Kalau nanti sudah selesai diperbaiki, pasti aku menjadi mobil yang paling luar biasa." Kemudian ban mobil itu juga tidak mau kalah. "Betul, aku juga mau menunjukkan ke orang-orang, akulah ban paling keren, ban paling kokoh, yang bisa berjalan ke sana kemari. Untuk itulah aku yang paling bagus." Kemudian bodi mobil pun tidak mau kalah. Kamu ini bagaimana sih? Jangan ngaku keren, karena yang paling keren itu aku, si bodi mobil. Aku tuh yang paling hebat. Kalau sedang berjalan, pasti orang mengagumi diriku. Karena aku tuh kinclong, mulus. Nah, orang-orang itu pasti mengagumi aku. Akhirnya terjadi perdebatan di antara bodi mobil, mesin mobil, dan mobil. Mencari siapa yang paling hebat, siapa yang paling dikagumi oleh semua orang. Saat mereka berdebat, berkatalah aki mobil, tunggu dulu. Kalian itu jangan melupakan aku. Biarpun aku kecil dan tidak kelihatan, tapi aku tuh sangat penting. Tanpa aku, kalian tidak bisa berjalan, lampu tidak bisa menyala. Jadi, akulah yang paling hebat, si aku mobil. Perdebatan semakin seru. Tidak ada yang mau mengalah di antara bagian mobil itu. Mereka merasa semua penting. Nah, saat terjadi perdebatan itu, datanglah Pak Didi, pemilik bengkel. Katanya, "Kalian ini ribut tentang apa sih? Kalian tahu tidak? Kalau kalian berdiri sendiri-sendiri, kalian tidak keren, tidak bisa apa-apa. Coba sekarang, bodi mobil, kamu jalan sendiri, bisa apa enggak?" Jawab bodi mobil, "Aku tidak bisa." Kemudian kata Pak Didik lagi, "Coba sekarang kamu mesin mobil, silahkan jalan sendiri, bisa apa tidak?" Mesin mobil
berkata, aku juga tidak bisa, Pak. Kemudian Pak Didik pun nyuruh ban mobil untuk berjalan. Dan ternyata ban itu juga nggak bisa berjalan sendiri. Ya, kemudian kata Pak Didik, ketahuilah, kalian itu masing-masing punya tugas, punya peran, dan fungsinya berbeda. Tetapi supaya bisa berfungsi, kalian membutuhkan satu dengan yang lain. Bodi membutuhkan mesin, butuh ban. Aki butuh mesin, bodi, dan lainnya. Ban butuh mesin dan bodi. Sini kalian saya satukan agar menjadi mobil yang keren, yang dikagumi semua orang. Kemudian bekerjalah Pak Didik menyatukan bagian-bagian mobil itu. Setelah selesai, dicobalah mobil itu di jalan, dan benar, banyak orang mengagumi mobil itu. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, kita pun juga diberi kemampuan yang berbeda oleh Tuhan. Ya, ada di antara kita yang diberi kemampuan untuk bernyanyi, kemudian diberi kemampuan untuk bermain musik, menggambar, menari, mendoakan, dan yang lainnya yang diberi oleh Tuhan. Ya, meski kita berbeda kemampuan, namun kita itu saling membutuhkan, menjadi satu di dalam Tuhan. Sebab dengan bersatu, maka setiap bagian itu dapat saling mendukung dan saling melengkapi. Dan itu sangat indah, ya. Dan tentunya kita pakai untuk kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti di dalam Roma 11 ayat 36 yang kita baca tadi. Coba sekarang kita baca lagi ya. Yuk dibaca yuk. Kita Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau perkenankan kami untuk belajar tentang firman-Mu. Kami belajar untuk saling melengkapi, untuk saling mendukung satu dengan yang lain, karena Engkau memberikan kepada kami kemampuan yang berbeda-beda ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami melakukannya, karena semua ini adalah dari Engkau dan untuk Engkau, dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan membaca ayat indah yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama, kita pejamkan mata. Kita mulai. Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah ya Tuhan, saat ini kami kembali hadir menghadap tatamu. Kami bersyukur Tuhan telah sertai kami dari awal hingga akhir ibadah online ini. Mari kita baca bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana adik-adik? Firman minggu ini sangat indah ya? Iya kakak,
Terima kasih kepada Ibu Samiati Sukarman yang telah menyampaikan firman-Nya, dan kepada Bapak Boas untuk ayat indahnya. Adik-adik di rumah juga jangan lupa berterima kasih kepada Mama Papa yang sudah mendampingi ibadah minggu kali ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan angkat satu pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Adik-adik, kita akan bertemu kembali minggu depan di ibadah online anak GKJ Arcawinangun. Adik-adik tetap jaga kesehatan, Tetap jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, tetap belajar walaupun di rumah, tetap membantu papa mama di rumah ya. tetap semangat dan berdoa agar Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah.